Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wahdina wa waffiqna ila siratikal mustaqim wa afina wa'fu 'anna bi rahmatika ya arhamar rahimin wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil azim wa huwa asdaqul qailin a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Lailatul Qadri lailatun samhatun talaqatun la haratan wala baridatan tusbihu syamsu sabihuha dha'ifatun hamra'a. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasul nabiyyuhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmatnya, taufik, petunjuk, hidayah, inayah dan pertolongannya, terutama memberikan kesehatan kepada kita sekalian sehingga kami pribadi dapat mengisi acara Pelita Hati di TV Tabolong pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan dengan adanya acara ini menambah perbendaharaan ke ilmu agama bagi kita, terutama adalah kami pribadi, mana sangat beruntung kita bertemu dengan bulan Ramadan di tahun ini, di tahun 1442 Hijriah, karena sama-sama kita ketahui bahwa bulan Ramadan adalah disebut dengan Sayyidus Suhur, penghulu daripada segala bulan. Kebiasaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau berkhutbah di hadapan sahabat itu berkenaan dengan bulan Ramadan ini, begitu menyampaikan kelebihan-kelebihan daripada bulan Ramadan tersebut. Terlebih-lebih lagi itu adalah di dalamnya, ya, di dalam bulan Ramadan itu ada salah satu malam disebut dengan malam kemuliaan atau malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar. Dan malam Lailatul Qadar itu kebiasaannya di 10 akhir, terutama pada malam-malam yang ganjil. Pada malam-malam yang ganjil. Di dalam hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, unzilul Qur'ani fi lailatul qadri fi syahri Ramadan ila sama'i dunya jumlatan wahidatan summa anzila nujuma. Dan di dalam hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang lain bahwa disuruh untuk menunggu-nunggu daripada malam kemuliaan tersebut. Altamisuha fil ashr akhiri, tunggulah atau carilah pada malam 10 akhir, maksudnya pada bulan Ramadan. Fa innaha witrun, maka bahwasanya kebanyakan itu di malam ganjil. Bi'ihda wa isyrina, pada malam ke-21, aw salasin wa isyrina, atau malam yang ke-23, aw hamsin wa isyrina, atau malam ke-25, aw sab'in wa isyrina, atau malam ke-27, aw tis'in wa isyrina, atau malam ke-29, aw akhiri lailatin, nah, atau pada malam yang terakhir. Faman qama imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhara. Dan barang siapa beribadah di malamnya dengan tulus ikhlas, mengharap semata-mata pahala daripada Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi, niscaya diampuni baginya apa-apa yang terdahulu daripada dosanya, wa ma ta'akhkhara, dan yang akan datang. Oh, di situ kemuliaannya, sampai sang akan datang akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu pemirsa TV Tabolong rahimakumullah, begitu mulianya, begitu agungnya daripada malam Lailatul Qadar tersebut atau malam kemuliaan tersebut, di mana disebutkan beribadah 1 jam
beribadah 1 jam di malam Lailatul Qadar lebih disukai oleh Allah Subhanahu wa taala itu beribadah 1 jam di malam Lailatul Qadar lebih disukai oleh Allah Subhanahu wa taala berpuasa sepanjang masa. Ayat terus menerus membaca 1 ayat Al-Quran di malam Lailatul Qadar lebih disukai oleh Allah Subhanahu wa taala menghatamkan Al-Quran di malam lain. Begitu mulianya malam Lailatul Qadar tersebut, sampai-sampai anak bayi yang lahir di malam Lailatul Qadar itu adalah akan ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala meninggalnya, wafatnya dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu agungnya orang Islam lahir pada malam Lailatul Qadar, ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala matinya dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tanda-tanda kalau masalah ibadah yang kita kerjakan tidak diragukan lagi. Malam itu kita dalam keadaan bertakarub kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi di dalam firman Allah, Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Bermula malam Lailatul Qadar itu lebih bagus daripada 1000 bulan. Kurang lebih 83 tahun beberapa bulan itu. Padahal ibadahnya cuma sebentar. Padahal waktu itu kita kadang ketika berzikir, ketika tadarus Al-Quran dan lain sebagainya, diberikan pahala kepada seseorang itu seperti demikian sebagai gambaran. Kalau di dalam hadis bagian Rasulullah SAW, Lailatul Qadri, malam Lailatul Qadar itu adalah laitun samhatun, malam yang penuh dengan kemudahan, talaqatun dan kebaikan, laharatan wala baridatan, kada panas dan kada dingin. Itu tanda-tanda yang ada pada alam tuh. Tusbihu syamsu, bersinar matahari, sabihu tuha, pada subuhnya itu tidak begitu cerah, dha'ifatun hamra'a, tidak begitu cerah, nampak kemerah-merahan. Itu tanda yang ada pada alam apabila terjadi malam kemuliaan tersebut. Apabila seseorang bertemu dengan malam kemuliaan, dengan malam Lailatul Qadar, itu adalah banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena doa akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada suatu ketika Siti Aisyah radhiyallahu anha beliau bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, seandainya ulun bertemu dengan malam kemuliaan, seandainya ulun bertemu dengan malam Lailatul Qadar, apa kalimat atau bacaan yang bagus ulun baca?" Kata Aisyah, kemudian apa? Rasulullah mengajarkan, baca olehmu, Allahumma innaka afun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Hai Tuhanku, bahwasanya Engkau adalah pengampun, karimun dan maha pemurah, tuhibbul afwa fa'fu anna, dan suka memberi maaf daripadaku. Itu aja yang disuruh oleh Rasulullah. Pokoknya apa yang kita minta, apa yang kita mohonkan, itu akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai bukti yang konkret adalah ibu atau bapak Datuk Kalampayan, begitu Mama Sidin bernama Aminah mengandung, bertemu dengan malam kemuliaan tersebut, beliau berdoa, "Ya Allah ya Rabb, jadikanlah janin yang di dalam perut hamba ini menjadi alim lagi zuhud, dan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala." Terbukti di mana-mana keturunan anak cucu daripada Datuk Kalampayan, Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, itu adalah menjadi alim besar, menjadi pendakwah sampai di mana-mana di berbagai daerah, sampai ada di Sumatera, sampai ada di Malaysia, kemudian sudahnya Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan. Itu adalah keturunan daripada Datuk Kalampayan. Kalau di dalam hadis baginda Rasulullah SAW yang lain, Lailatul Qadri, malam Lailatul Qadri itu Lailatun balijatun, malam itu adalah cerah.
La haratun kada panas, wala baridatun dan kada dingin. Nah, ngelopang hendak bersalimut kada, hendak berkipas angin kada, ada mana nyalakan AC kada. Wala sahaba piha dan tidak berawan baginya, wala matara kada hujan, wala riha dan kada berangin. Tenang alam. Wala yurma fiha najmin dan tidak dilempar padanya bintang-bintang, min alamati yaumiha dan alamat tanda-tanda pada pagi harinya, pada siangnya itu, antutlu asyamsu bahwa terbit matahari, la syu'a alaha tidak bersinar baginya, hanya nampak keputih-putihan tetapi tidak panas. Nah, itu malam kemuliaan, malam Lailatul Qadar. Bapak Ibu jemaah sekalian nonton TV Tabalong rahimakumullah, prediksi ya sahabat mengingat bahwa malam kemuliaan tersebut bisa diprediksi, bisa ditangguh melihat hari apa pertama daripada Ramadan tersebut. Hari apa pertama daripada Ramadan tersebut? Di dalam kitab I'anatul Talibin, I'anatul Talibin juz 2 halaman 290 sampai 291 disebutkan, inna awala min syahri Ramadan yauma ahad war rabi'. Jika permulaan Ramadan itu adalah jatuh pada hari Ahad atau hari Rabu, maka wa anzilatil lailatul qadri, diturunkan malam Lailatul Qadar itu adalah lailatul tasi'ati wa isyrina min Ramadan, pada malam yang ke-29 daripada bulan Ramadan. Nah, kayak kalau kita ini insyaallah hari Selasa. Hari Selasa 1 Ramadan. Nah, itu disebutkan inna awala min syahri Ramadan yaumas salasa wal jum'ata, hari Selasa atau hari Jumat, wa unzilatil lailatul qadri, dan diturunkan malam Lailatul Qadar itu adalah lailatul sab'ati wa isyrina min Ramadan, pada malam ke-27 daripada bulan Ramadan. Malam ke-27 daripada bulan Ramadan. Itu kalau melihat harinya itu hari Selasa atau hari Jumat, dan kayaknya kita nih hari Selasa. Bayangkan begitu agungnya, begitu mulia daripada ke bulan atau malam kemuliaan tersebut, dengan harapan kita bisa bertemu dengan malam kemuliaan tersebut dengan banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan beribadah sesaat di dalam bulan, di malam kemuliaan itu lebih bagus daripada sepanjang masa. Kemudian membaca satu ayat Al-Quran di dalam malam kemuliaan itu lebih bagus daripada menghatamkan Al-Quran di malam-malam lain. Begitu agungnya atau mulianya malam Lailatul Qadar tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Nah, kiranya ini saja penyampaian pada kesempatan kali ini. Jadi bisa bermohon kepada Allah supaya diberikan petunjuk hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, dapat mengisi, meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah, mengerjakan segala perintah-perintah Allah, menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah, dan menjauhi apa-apa yang ditegah, yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita menjadi orang yang beruntung dan akan mendapatkan la'allakum tattaqun. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf dan ampun kalau terdapat kesalahan, kejangan, kehilapan. Banyak-banyak minta halal, minta ridha. Akhirul kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.